Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Mulailah sang kecil Ismail alaihissalam kelaparan. Mulailah dia menggeliat seperti orang kesakitan. Maka Hajar tidak tega untuk melihat anaknya yang bergeliat karena kesakitan. Maka dia pun lari pergi ke sofa, dan dia adalah bukit yang terdekat. Kemudian melihat kanan dan kiri apakah ada orang yang dia bisa minta tolong. Dia berusaha, kemudian tidak ada, dia pun lari menuju ke Bukit Marwa. Di sana kemudian dia melirik lagi kanan dan kiri apakah ada orang yang bisa diminta bantuan. Ternyata tidak ada. Kemudian ke sofa, ke Marwa, sampai akhirnya terakhir ke Marwa. Tiba-tiba dia mendengar suara. Maka dia mengatakan, apakah ada pertolongan dari kalian wahai yang bersuara? Tidak ada jawaban. Ternyata malaikat datang menuju ke Nabi Ismail, kemudian memukulkan kakinya atau memukulkan sayapnya ke dekat Ismail, maka keluarlah air Zam-Zam. Maka Hajar tatkala melihat air Zam-Zam, dia begitu bahagia, maka dia segera turun mendekati Ismail, sementara air Zam-Zam yafur, keluar begitu derasnya. Maka Hajar segera membendung air Zam-Zam tersebut, dibuat semacam danau agar tidak melebar, dibendung. Ini yang kata Nabi Muhammad SAW, rahimallahu umma Ismail. Lau tarakat Zamzam lakana ainan ma'inan. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail, itu Hajar. Seandainya dia biarkan air tersebut tidak dibendungnya, maka akan menjadi sungai mengalir di kota Mekah. Karena dia begitu bahagianya dan ingin, dia tidak tahu sejauh mana banyaknya air ini, maka dia berusaha menyelamatkan air tersebut. Maka dia segera membendung, ternyata air tersebut tidak jadi sungai, mengendap dalam tempat tersebut. Kata para ulama, seperti ulama mengatakan, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala tercampur dengan tangan manusia sehingga terbatas. Seharusnya menjadi sungai yang mengalir di kota Mekah. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cuma minum air Zam-Zam. Namun air Zam-Zam tersebut mengenyangkan. Bisa mengeluarkan air susunya untuk menyusui siapa? Ismail. Oleh karenanya disebut dalam hadis tatkala Abu Dzar kalau datang ke kota Mekah mencari Nabi SAW, dia takut bertanya di mana Muhammad SAW. Maka dia menunggu Nabi Muhammad datang ke Masjidil Haram. Maka dia berdiam di Masjidil Haram selama sebulan penuh, tidak ada makanan, tidak ada minuman kecuali air Zam-Zam. Tatkala setelah sebulan bertemu dengan Nabi SAW dalam Sahih Muslim, maka Rasulullah SAW melihat ada bekas gemuk di perutnya. Maka dia bertanya, apa yang kau makan selama sebulan? Ketika tidak ada makanan kecuali Zam-Zam. Maka Nabi mengatakan, innahu mubarak. Air Zam-Zam adalah air yang berkah. Innahu ta'amu tu'min. Air Zam-Zam bisa mengenyangkan, wa shifa'u suqmin. Dan air Zam-Zam bisa menyembuhkan penyakit. Oleh karenanya, di antara mukjizat Zam-Zam, buktinya Hajar tidak ada makanan lain kecuali air Zam-Zam, namun bisa menyusui putranya Ismail alaihissalam. Maka akhirnya menetaplah Hajar dengan Ismail ya di situ berlama-lama sampai akhirnya datanglah suku Jurhum dari negeri Yaman. Datang melewati Mekah. Namun mereka heran, di daerah Ka'bah ada burung yang muter-muter di atasnya. Mereka heran, kata mereka, setahu kita di sini nggak ada air. Kok ada burung muter-muter? Nggak mungkin burung muter-muter kecuali ada airnya. Maka mereka mengirim 2 orang kalau tidak salah untuk melihat kondisi. Maka 2 orang pun pergi menuju ke tempat Hajar. Ternyata mereka dapati benar-benar ada air di situ. Maka mereka minta izin untuk tinggal di situ. Kata Hajar, boleh, tapi ini air milik kita. Dan Hajar subhanallah ya. Hajar ingin ada teman. Manusia ingin ada apa? Teman. Allah kabulkan seluruh keinginan Hajar. Dia waktu Nabi Ibrahim pergi, dia mengatakan, ya Ibrahim, kau tinggalkan kami. Tidak ada anis, tidak ada teman sama sekali. Tapi Allah penuhi semuanya. Zam-Zam Allah datangkan, teman Allah datangkan. Datanglah suku Jurhum. Akhirnya setelah minta izin, mereka pun tinggal di situ bersama Hajar dan Ismail. Wasyabbal gulam, akhirnya Ismail pun menjadi dewasa. Kemudian a'jabahum, Nabi Ismail pun membuat mereka kagum. Padahal dia bukan orang Arab. Namun karena sejak kecil dia lahir di tengah-tengah orang Arab, dia jago bahasa Arab. Fasih bahasa Arab. Seakan-akan dia orang Arab. Maka tatkala dia besar, jadi orang yang dewasa, maka mereka pun menikahkan Ismail dengan seorang wanita dari suku Arab. Disinilah asal muasal keturunan Nabi SAW, dikenal dengan Arab al-Musta'ribah, Arab jadian, bukan Arab asli. Karena Nabi Ismail bukan apa? Orang Arab. Hanya saja dia lahir
dalam kondisi suasana Arab, dan istrinya pun apa? Orang Arab. Kemudian anak-anaknya sudah seperti orang Arab, bercampur dengan orang Arab, maka dikenal seperti Arab asli. Tapi asalnya bukan Arab, namun menjadi Arab. Maka akhirnya Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita, dan Ummu Ismail, Hajar pun meninggal dunia. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa waktu menengok anaknya. Suatu saat dia menengok anaknya, maka Ismail tatkala sedang keluar waktu itu. Maka dia ketemu dengan istrinya. Maka dia bertanya, mana suamimu? Kata istrinya, suamiku sedang berburu, mencari makan. Maka Ibrahim bertanya, bagaimana tentang kondisi kalian? Kata istrinya, kami dalam keadaan sulit, kehidupan kami dalam keadaan susah. Mengeluh dia kepada Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan, kalau datang suamimu, maka sampaikanlah salam kepadaku untuknya, dan katakan kepada dia, goyir atabata babik, rubah galang pintu. Maka tatkala Ismail datang dari berburu, datang ke rumah, dia seperti mendapati ada tamu. Dia mengatakan tadi ada tamu. Kata istrinya, iya tadi ada orang sudah tua, begini. Nabi Ismail tahu itu ayahnya. Beberapa kali pernah bertemu dengan ayahnya, Ibrahim alaihissalam. Disebutkan oleh sebagian ulama, Nabi Ibrahim sering menengok anaknya dengan mengendarai burak. Kemudian kata Nabi Ismail, apa pesannya? Kata orang tadi, goyir atabata babik. Katanya suruh ganti galang pintu. Kata Ismail, itu ayahku, dia berwasiat agar aku menceraikan engkau. Akhirnya dicerai oleh Nabi Ismail. Kenapa? Tidak pantas untuk menemani Ismail, seorang yang sedang dalam keadaan berjuang, berdakwah, sementara istrinya kerjanya mengeluh terus. Ini penilaian sang ayah Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Ismail menikah lagi dengan wanita yang lain. Kemudian datanglah Ibrahim pada waktu yang lain, mengunjungi Ismail. Kebetulan Nabi Ismail lagi tidak ada juga. Bertemu dengan istri yang baru, ditanya, di mana suamimu? Sedang berburu. Maka Ibrahim bertanya, bagaimana kondisi kalian? Kata dia, kami dalam keadaan enak, dalam keadaan alhamdulillah, dalam memuji kehidupan mereka. Tidak ada keluhan sama sekali. Maka kata Ibrahim, kalau datang suamimu, sampaikan kepadanya, antusabbit atabata babik, agar engkau mengkokohkan galang pintumu. Tatkala Ismail datang, tanya, ada yang datang kayaknya tadi. Iya, seorang ciri-cirinya begini. Apa wasiatnya? Katanya suruh mengkokohkan galang pintu. Kata Ismail, itu ayahku, dan dia menyuruh aku untuk mengkokohkan engkau agar tidak dicerai. Disebutkan dalam hadis, tatkala Ibrahim bertanya kepada istrinya, apa yang kalian makan? Kata istrinya, sewaktu sebelum Ismail datang, kami makan daging dan air. Maka Nabi Ibrahim mendoakan agar diberkahi daging dan air tersebut. Oleh karenanya kata para ulama, tidak ada di suatu tempat yang makanannya cuma daging dan air namun tidak bikin sakit, kecuali di Mekah tatkala itu. Tempat lain kalau orang makan daging, air, tidak ada berasnya, tidak ada sayurnya, suatu saat akan sakit. Tapi kecuali di Mekah, ini berkat doa Nabi Ibrahim. Kata Nabi SAW, seandainya di Mekah tatkala itu ada habbun, ada tumbuhan, maka akan didoakan oleh Ibrahim. Namun tidak ada tatkala itu. Sehingga yang didoakan tatkala itu cuma apa? Air dan apa? Daging. Jadi mudah, alhamdulillah, air dan daging di kota Mekah. Akhirnya setelah itu, Ibrahim datang lagi pada kali yang berikutnya, kemudian dia pun membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, saling membantu. Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti, ya. Wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Kemudian mereka membangun Ka'bah sama-sama, kemudian mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Maka terbangunlah Ka'bah di kota Mekah. Kita cukupkan di sini saja, insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.